Selamat pagi, selamat datang di pelatihan khusus untuk PRT Indonesia di Hong Kong. Hari ini kita pelajari cara membersihkan rumah dengan benar. Agar majikan puas, kita harus bekerja dengan aman dan efisien. Mari kita mulai dengan memahami prinsip dasar pembersihan harian. Jadwal harian sangat penting. Mulailah pagi hari dengan tugas prioritas seperti menyiapkan sarapan dan merapikan area utama. Di siang hari, kita fokus pada pembersihan mendalam. Setiap ruangan memiliki kebutuhan yang berbeda agar tetap higienis. Malam hari adalah waktu untuk merapikan kembali dan memastikan semuanya siap untuk keesokan paginya. Konsistensi adalah kunci. Apartemen di Hong Kong biasanya mungil. Kita harus bekerja dengan cerdas dan efisien untuk menjaga kenyamanan keluarga majikan. Selalu hargai barang-barang majikan. Pindahkan barang dengan hati-hati saat membersihkan agar tidak ada yang rusak atau hilang. Menjaga penampilan yang rapi juga penting. Rambut terikat dan seragam bersih menunjukkan profesionalisme Anda sebagai pekerja. Manfaatkan waktu dengan multitasking. Misalnya, nyalakan mesin cuci sambil Anda mulai membersihkan permukaan perabot lainnya. Merapikan bantal sofa adalah langkah sederhana yang langsung membuat ruangan terlihat jauh lebih bersih dan tertata. Pastikan meja tamu selalu bersih dari debu dan noda air. Lap secara teratur setelah digunakan oleh majikan atau tamu. Dengan mengikuti jadwal dan prinsip dasar ini, pekerjaan Anda akan terasa lebih ringan dan teratur setiap harinya. Sekarang kita masuk ke topik 1, membersihkan debu dan permukaan perabot. Ini adalah dasar dari kebersihan rumah. Gunakan kain mikrofiber. Seratnya mampu menangkap debu dengan lebih baik dibandingkan kain biasa agar debu tidak berterbangan. Gunakan kain kering untuk pembersihan debu ringan sehari-hari pada permukaan kayu atau kaca agar tidak bergores. Untuk noda yang lebih membandel, gunakan kain yang sedikit lembab. Pastikan tidak terlalu basah agar tidak merusak perabot. Prinsip utamanya adalah membersihkan dari atas ke bawah. Mulailah dari rak tertinggi sebelum membersihkan lantai. Jangan lupakan area tinggi seperti bagian atas lemari. Debu sering menumpuk di sana tanpa terlihat oleh kita. Berhati-hatilah saat membersihkan area elektronik. Gunakan kain lembut dan jangan menyemprotkan cairan langsung ke mesin. Untuk layar TV, gunakan kain microfiber khusus layar. Usap dengan lembut tanpa memberikan tekanan berlebih. Bingkai foto juga perlu dibersihkan. Ini adalah detail kecil yang sangat dihargai oleh majikan Anda. Jangan mengibaskan kemoceng terlalu keras karena debu akan menyebar kembali ke udara dan mengotori area lain. Setelah selesai, pastikan untuk mencuci kain mikrofiber Anda. Kain yang kotor tidak akan efektif membersihkan debu. Ingat, microfiber dari atas ke bawah dan selalu hati-hati dengan barang elektronik. Anda sudah siap untuk topik berikutnya. Topik 2, perawatan lantai. Menyapu, menyedot debu, dan mengepel adalah tugas harian yang sangat penting. Lantai di Hong Kong umumnya terbuat dari ubin. Ini mudah dibersihkan tapi harus dilakukan dengan teknik yang benar. Gunakan sapu yang lembut agar tidak menggores permukaan ubin. Pastikan sapu selalu dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Mulailah dari sudut-sudut ruangan. Debu dan rambut seringkali bersembunyi di sana. Tarik debu ke tengah ruangan. Kumpulkan semua debu ke dalam pengki. Pastikan tidak ada sisa debu yang tertinggal di lantai setelah Anda menyapu. Gunakan penyedot debu untuk karpet atau keset. Ini jauh lebih efektif daripada hanya menyapunya dengan sapu biasa. Sedot debu secara perlahan agar semua kotoran terangkat sempurna, terutama di sela-sela serat karpet yang tebal. Sekarang saatnya mengepel. Pastikan lantai sudah bersih dari debu kasar sebelum Anda mulai menggunakan air. Takaran pembersih yang tepat sangat penting. Terlalu banyak sabun akan membuat lantai terasa lengket dan kusam. Peras pel hingga hanya terasa lembab. Air yang berlebihan bisa merusak furnitur kayu dan membuat lantai licin. Gunakan pola angka 8. Ini memastikan seluruh area terjangkau tanpa ada bagian yang terlewatkan atau bergaris. Jangan lupa untuk mengepel di bawah sofa dan tempat tidur jika memungkinkan. Kebersihan menyeluruh adalah tanda profesionalisme. Biarkan lantai benar-benar kering sebelum orang lain berjalan di atasnya. Gunakan kipas angin jika perlu untuk mempercepat. Jangan biarkan lantai basah terlalu lama agar tidak licin. Keselamatan majikan dan anak-anak adalah prioritas utama kita.
Setelah selesai, cuci alat pel dan ember Anda. Simpan di tempat yang berventilasi baik agar tidak berbau apek. Sapu sudut, gunakan takaran sabun yang pas dan pel dengan pola angka 8. Lantai akan berkilau sempurna. Topik 3, kebersihan dapur dan higien makanan. Dapur adalah jantung dari kesehatan keluarga majikan Anda. Majikan di Hong Kong sangat menyukai dapur yang bersih dan wangi. Mari kita lihat cara membersihkannya dengan benar. Pertama, lepas bagian-bagian kompor yang bisa dilepas. Rendam dalam air hangat bersabun untuk melunakkan lemak. Gunakan air panas dan deterjen pencuci piring untuk menggosok noda minyak. Pastikan semua sisa makanan terangkat. Setelah bersih, lap hingga benar-benar kering untuk mencegah karat dan noda air. Pasang kembali bagian-bagian kompor. Bersihkan bak cuci piring setiap hari. Jangan biarkan sisa makanan menyumbat saluran pembuangan air. Meja dapur harus selalu higienis karena disinilah makanan disiapkan. Lap dengan disinfektan food grade secara rutin. Gunakan sedikit cuka untuk menghilangkan bau amis atau bau bawang di dapur. Ini adalah rahasia dapur yang segar. Megoy, terima kasih. Bersihkan bagian luar kulkas juga. Pastikan tidak ada bekas sidik jari atau noda lengket di pintunya. Atur peralatan masak dengan rapi. Majikan akan merasa senang jika mereka dapat menemukan barang dengan mudah. Selalu tutup sisa makanan sebelum dimasukkan ke kulkas. Ini menjaga kesegaran dan mencegah kontaminasi silang. Pisahkan talenan untuk daging mentah dan sayuran. Kebersihan saat memasak adalah kunci kesehatan keluarga. Jika ada tumpahan, segera bersihkan. Jangan menunggu sampai kering karena akan lebih sulit dihilangkan nantinya. Dapur yang bersih mencerminkan cara kerja Anda yang teliti. Mari kita lanjut ke area terakhir. Kompor bebas lemak, higien makanan terjaga, dan dapur selalu wangi. Luar biasa, mari ke kamar mandi. Topik 4, sanitasi kamar mandi dan toilet. Ini adalah area yang paling krusial untuk mencegah penyakit. Selalu gunakan sarung tangan karet saat membersihkan kamar mandi untuk melindungi kulit Anda dari bahan kimia keras. Tuangkan cairan pembersih toilet di bawah tepian mangkuk. Biarkan beberapa menit agar kuman mati sebelum digosok. Gosok dengan sikat toilet hingga ke sela-sela terdalam. Bilas dengan air bersih hingga semua noda hilang. Jangan lupa lap bagian luar toilet, dudukan, dan penutupnya. Bagian ini sering disentuh oleh tangan. Bersihkan dinding kamar mandi. Sisa sabun yang menempel bisa membuat ubin kusam dan berjamur. Gunakan sikat kecil untuk membersihkan sela-sela ubin. Pastikan tidak ada kerak sabun yang tertinggal. Cermin harus selalu bening. Gunakan pembersih kaca dan lap kering agar tidak meninggalkan bekas garis. Keran air yang mengkilap memberikan kesan kamar mandi yang sangat bersih dan terawat dengan baik. Hilangkan kerak sabun dan noda kapur secara rutin. Ini akan menjaga peralatan kamar mandi tahan lebih lama. Pastikan ventilasi udara berjalan baik agar kamar mandi tetap kering dan tidak lembab atau berjamur. Buang sampah kamar mandi setiap hari untuk menjaga kebersihan dan mencegah timbulnya bau tidak sedap. Disinfeksi toilet secara total, pastikan cermin bening dan jaga ventilasi agar tetap segar. Pekerjaan bagus. Bagian terakhir yang sangat penting, keselamatan dan praktik terbaik dalam bekerja. Hati-hati saat membersihkan jendela. Jangan pernah memanjat atau keluar jendela tinggi tanpa izin dan peralatan keamanan. Gunakan masker saat memakai pembersih berbahan kimia keras agar tidak terhirup dan mengganggu pernapasan Anda. Simpan nomor darurat di ponsel Anda. Jika ragu tentang aturan kerja, hubungi hotline Departemen Tenaga Kerja. Jangan ragu untuk bertanya kepada majikan jika ada instruksi yang kurang jelas. Komunikasi yang baik adalah kunci sukses. Anda telah mempelajari semua dasar untuk menjadi PRT profesional di Hong Kong. Praktikan ilmu ini setiap hari. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses untuk pekerjaan Anda. Sampai jumpa. Hubungi agensi kami untuk bantuan lebih lanjut. Bagikan video ini kepada rekan kerja lainnya. Terima kasih.